Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada surah Al-Baqarah. Sekarang kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kalian beri peringatan atau kalian tidak beri peringatan, mereka pun tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sebelumnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan bahwasanya kafir ini terbagi menjadi dua. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina kafir, ya ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kafir besar. Kemudian yang kedua adalah kafir kecil. Dan kafir besar ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada yang namanya kafir takdzib. Kemudian kafir i'rad. Kemudian kafir atau kufur syak waraib. Kemudian kufur iba dan istikbar. Kemudian yang kelima adalah kufur juhud. Dan yang keenam adalah kafir atau kufur nifak. Ini adalah kafir besar. Dan dalam menetapkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran, maka para ulama menjelaskan di sana setidaknya ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, hendaklah orang tersebut adalah orang yang baligh serta berakal. Maka apabila kita dapati ternyata di sana ada orang gila yang dia melakukan kesyirikan, melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia dapat keluar dari agama Islam, sedangkan dia orang gila, maka tentulah ini tidak termasuk pada kriteria yang pertama. Kenapa? Karena dia ya tidak berakal. Kemudian syarat yang kedua, kufurnya dia ini tidak di atas paksaan. Artinya seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kekufuran padahal bertentangan dengan apa yang dalam hatinya, ini tidak termasuk pada syarat yang kedua ini. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, yang mana sahabat yang mulia ini radhiyallahu ta'ala anhu dipaksa oleh orang-orang kufar untuk mengucapkan ungkapan kekafiran. Akan tetapi apa yang diucapkan adalah
karena terpaksa dan tidak keluar dari apa yang terdapat dalam hatinya. Maka yang seperti ini tidak termasuk pada syarat yang kedua, yaitu kufurnya tidak dengan paksaan. Kemudian yang ketiga adalah telah tegak padanya hujjah. Artinya tidak termasuk di sini orang-orang yang bodoh, yang tidak faham terhadap dalil, tidak faham terhadap hujjah, maka dikarenakan kebodohannya ini, kejahilannya, maka dia tidak bisa dikafirkan. Dikarenakan ketidakfahamannya terhadap dalil, maka tidak bisa orang ini dikatakan sebagai orang yang dia telah keluar dari agama Islam dikarenakan kesyirikan yang dia lakukan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud, ada beberapa golongan yang menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang tua yang telah pikun. Kemudian orang yang buta, kemudian dia tuli. Begitu juga dengan yang ketiga adalah orang yang idiot. Dan yang keempat, orang yang mati dalam masa fatrah. Maka orang yang tua, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepadaku peringatan, sedangkan aku adalah orang yang pikun lagi tua, sehingga aku tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut." Kenapa? Dikarenakan dia telah pikun, sudah tua, sudah tidak bisa memahami lagi apa yang disampaikan oleh para rasul. Jadi dia menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana ini ceritanya wahai Allah Subhanahu wa taala? Aku udah pikun." Kemudian orang yang kedua adalah orang yang tuli lagi buta. Dia katakan telah datang sewaktu datangnya pemberi peringatan, datang Rasul, aku tidak bisa mendengar wahai Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengar, tidak bisa melihat, tidak tahu. Oleh sebab itu tidak tegak hujah pada orang tersebut. Bagaimana dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasul, sedangkan dia sendiri tidak bisa mendengar. Sedangkan orang yang ketiga adalah orang yang idiot, yang memiliki keterbelakangan, yang dia tidak bisa memahami tentunya. Dia katakan, wahai Allah, seperti bagaimana bisa? Ya, sedangkan aku saja ini diejek sama anak-anak mempermainkan mereka. Ya, bagaimana mereka bisa memahami dalil, bisa memahami hujjah dari para Rasul, dari para utusan Allah. Sewaktu disampaikan tentang agama Islam, mereka tidak bisa memahami. Kemudian yang keempat adalah orang yang meninggal pada masa fatrah, yaitu pada masa tidak adanya kenabian, tidak datang padanya pemberi peringatan. Maka orang-orang ini adalah mereka yang tidak tegak padanya hujjah. Makanya dalam hadis tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini nanti akan diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan mereka pun berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk menyalakan api. Allah perintahkan malaikat untuk menyalakan api dan dinyalakan oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Ya, maka mereka yang patuh dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun masuk ke dalam api tersebut dan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Adapun mereka yang enggan, yang tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, menuruti hawa nafsunya, dan tentu nafsu tidak akan mau, ini bagaimana masuk ke dalam api ini, padahal yang diberitakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pun enggan untuk masuk ke dalam api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menyeretnya ke dalam api neraka. Ala kulli hal, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga adalah harus tegak padanya hujjah. Artinya orang yang tidak tegak padanya hujjah, maka tidak bisa dikatakan orang ini telah kafir. Tidak bisa dikatakan dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena belum tegak hujjah pada orang tersebut.
Kemudian yang keempat adalah tidak ada syubhat. Tidak ada syubhat di kepalanya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengutus Mu'adz ke Syam. Di sana Mu'adz radhiyallahu taala anhu mendapatkan ya manusia, orang-orang itu sujud pada pendeta-pendeta dalam rangka untuk menghormati pendeta-pendeta tersebut. Mereka sujud kepada pendeta-pendetanya. Maka Mu'adz melihat kalau seperti ini, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih pantas untuk kita sujud padanya. Nabi lebih pantas lagi untuk kita bersujud pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang muslim harus lebih ya menghormati Nabi, sayang, cinta pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz beranggapan bahwasanya ya dia harus sujud pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sewaktu Mu'adz pulang ke kota Madinah radhiyallahu taala anhu, sewaktu bertemu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz pun langsung sujud. Dan sujud ini merupakan sesuatu perbuatan yang hanya kita peruntukan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ini merupakan syirik akbar, syirik besar ini. Apabila sujud kepada selain Allah tabaraka wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Karena sujud hanya kita serahkan pada Allah tabaraka wa taala. Ini Mu'adz radhiyallahu taala anhu pulang dari Syam, ketemu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sujud pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung hukumi Mu'adz sebagai kafir? Mu'adz, engkau telah kafir. Kenapa? Karena melakukan dosa besar, syirik akbar. Ya, akan tapi ternyata ini tidak dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanyakan, wahai Mu'adz, kenapa kok datang-datang tiba-tiba langsung sujud? Maka Mu'adz pun sampaikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang perihal keadaannya sewaktu di Syam, yang mana dia melihat manusia sujud pada pendeta. Kemudian dia pun berpikir bahwasanya kalau seperti ini keadaannya, maka kaum muslimin ini lebih berhak lagi untuk sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun ya faham, oh ini ada syubhat di kepala Mu'adz. Oh ini alasan kenapa Mu'adz sampai sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Mu'adz radhiyallahu taala sampai melakukan kesyirikan ini? Ternyata masih ada syubhat di kepalanya. Maka Nabi pun jelaskan kepada Mu'adz ya bahwasanya kalau seandainya boleh manusia itu sujud kepada selainnya, maka niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dan di sini pun jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala ya menunjukkan kata para ulama tentang betapa besarnya hak suami terhadap istrinya. Kalau seandainya diperbolehkan sujud, maka akan aku perintahkan para istri itu untuk sujud kepada suami. Akan tapi ini pun tidak diperbolehkan, karena sujud kita hanya diperbolehkan kepada Rabbul Alamin, hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tidak boleh ya seseorang itu sujud kepada manusia yang lainnya. Sujud pada tuan gurunya tidak boleh. Sujud kepada syekhnya tidak boleh. Sujud kepada habibnya ini pun tidak boleh. Sujud kepada gurunya tidak boleh. Sujud kepada ustadznya tidak boleh. Sujud kepada orang tua ini pun tidak boleh, baik itu kepada bapaknya, kepada ibunya. Ini pun tidak diperbolehkan dalam syariat yang mulia ini. Bahkan sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja tidak diperbolehkan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak hukumi Mu'adz sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam, telah melakukan kesyirikan? Dikarenakan ada syubhat yang ada di kepala Mu'adz. Makanya para ulama menjelaskan bahwasannya di antara penghalang seorang itu jatuh ke dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, adalah dikarenakan masih adanya syubhat di kepala mereka dan adanya jahil atau kebodohan. Ya, dia bodoh, tidak tahu, belum tegak padanya hujjah, kemudian juga ada syubhat di kepalanya. Ini kufur besar. Ya, ada 6 kufur besar. Kemudian selanjutnya adalah
kufur kecil. Adapun kufur kecil, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan para ulama sebagai kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin atau kufur di bawah kekufuran. Kafir di bawah kekufuran. Yang mana kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kafir dalam ayat ini tidaklah seperti apa yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Akan tetapi kafir yang dimaksud dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah kufrun duna kufrin. Ya, kafir kecil. Kafir yang di bawah kekafiran, yang tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Namun yang perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, kufur kecil ini apabila diiringi dengan istihlal, ya, kufur kecil ini apabila dia diiringi dengan istihlal, maka dia bisa menjadi kufur besar. Apa yang dimaksud dengan istihlal? Istihlal adalah menghalalkan. Dia menghalalkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan. Dan dia melakukannya bukan karena adanya syubhat, ya, bukan karena syahwat, bukan karena adanya syubhat, tapi karena apa? Karena hawa nafsu. Bukan karena ada syubhat di kepalanya, bukan karena salah dalam memahami, akan tetapi dikarenakan ya hawa nafsunya. Contoh misalnya, dia katakan bahwasanya zina itu halal. Dia katakan makan babi itu halal. Ya, maka ini pelakunya bisa jatuh kepada murtad, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Walaupun misalnya dia tidak berzina. Akan tapi dia mengatakan bahwasanya apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan ini adalah sesuatu yang halal. Jelas ini merupakan kekeliruan yang besar sekali. Walaupun dia tidak melakukannya, dia mengatakan zina halal, walaupun dia tidak berzina, maka dapat menyebabkan orang ini keluar dari agama Islam. Begitu juga misalnya dia katakan babi itu halal, padahal telah jelas sepakat semuanya ulama dalam Al-Quran, jelas semua dikatakan bahwasanya babi itu haram. Dia katakan halal, dan ini dia lakukan karena hawa nafsu, bukan karena ada syubhat di kepalanya. Ya, maka ini adalah istihlal, yang menghalalkan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka, kalian berikan kepada mereka peringatan ataupun tidak kalian berikan kepada mereka peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan berarti kita tidak boleh mendakwahkan orang kafir. Bukan berarti oh sama saja Ustaz, kita dakwahkan pun mereka tidak akan masuk ke dalam agama Islam. Ya udahlah, ngapain kita dakwahkan? Bukan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya,
Ya, kita harus mendakwahkan orang-orang kufar tersebut. Ya, kita ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita sampaikan kepada mereka dalil, sampaikan kepada mereka keindahan agama Islam, sampaikan hujjah di hadapan mereka. Ya, ini harus dilakukan dakwah ya kepada orang-orang kafir. Namun yang dimaksud di sini yang tidak akan mereka mendapatkan hidayah, sama saja kita kasih mereka peringatan ataupun tidak kita kasih peringatan, mereka tidak akan beriman kepada Allah, adalah mereka yang telah ditulis oleh Allah Taala ya di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, mereka adalah orang-orang yang kafir, telah dituliskan, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesombongan mereka, dikarenakan keingkaran yang terdapat dalam hati-hati mereka. Maka orang yang seperti ini didakwahkan seperti apapun, dia tidak akan pernah beriman selama-lamanya. Tidak akan pernah dia beriman, siapapun da'inya, siapapun ustadznya. Bahkan Nabi yang mulia SAW sendiri seandainya turun untuk mendakwahkannya, Nabi udah meninggal. Misalnya ada Nabi yang mulia SAW, ya, mendakwakan orang ini yang telah dicatat oleh Allah Taala, ditetapkan bahwasanya orang ini adalah orang yang akan mati dalam keadaan kafir, ya, maka dia tetap tidak akan beriman. Ya, Allah Taala Maha mengetahui, jamaah milik Allah Taala, dikarenakan luasnya ilmu Allah Taala. Allah mengetahui ini bagaimana karakter manusia ini. Ini sama saja nih, kalau orang ini sama saja dikasih peringatan pun, tidak dikasih peringatan pun, tidak akan dia beriman kepada Allah Taala. Karena apa? Karena luasnya ilmu Allah Taala. Misalnya adalah ya, paman Nabi, siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini dia masih hidup, ya, akan tetapi telah divonis bahwasanya dia akan masuk dalam neraka. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, begitu juga dengan istrinya, sudah dikabarkan oleh Allah Taala. Maka siapapun yang dakwahkan Abu Lahab, padahal dia masih hidup, tidak, masih hidup pada waktu itu, waktu turunnya ayat, ya, Abu Lahab masih hidup, istrinya masih hidup. Ya, akan tapi Allah Taala telah kabarkan, dikarenakan luasnya ilmu Allah Taala bahwasanya Abu Lahab dan istrinya akan mati dalam keadaan kafir. Ternyata memang benar, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Abu Lahab dan istrinya sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Padahal di situ ada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang dakwah. Tetangganya lagi, ini keponakannya Nabi, dia kafir, bahkan telah tetapkan kekafirannya. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja didakwahkan dia, disampaikan hujjah kepada mereka, maka mereka pun tidak akan beriman. Tapi ingat, ya, ini kita katakan tadi bahwasanya bukanlah ayat ini meniadakan dakwah kepada orang-orang kafir, ya, bukan meniadakan dakwah sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang sangat bersemangat sekali agar umatnya beriman, agar orang-orang ini menjadi orang-orang muslim, masuk dalam agama Islam. Sangat semangat sekali Nabi yang mulia sallallahu untuk berdakwah. Ya, sampai-sampai kepada paman beliau Abu Thalib mau meninggal, masih Nabi yang mulia sallallahu dakwahkan. Didatangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diminta oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan syahadat. Ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk dakwah, mengajak orang-orang yang berada di luar Islam untuk masuk dalam agama Islam. Akan tapi Allah Taala katakan tidak akan beriman kecuali mereka yang telah dituliskan beriman kepada Allah Taala. Tidak akan beriman kecuali mereka yang telah Allah tetapkan akan termasuk orang-orang yang beriman.
Namun ingat, Allah Taala tidaklah zalim kepada hambanya. Ya, kita tidaklah seperti orang-orang yang beranggapan bahwasanya ya Allah ini telah menetapkan fulan ini akan masuk neraka. Ya, ini masuk surga, Allah tetap masuk neraka, sama aja dia pasti akan masuk neraka lah. Majbur katanya, dipaksa. Kalau ini Allah zalim, artinya seperti ini. Allah ciptakan dia, lalu apa manfaatnya Allah turunkan ya kitabnya, Allah utus rasulnya, kalau udah ditetapkan seperti itu. Kalau seandainya manusia sama sekali tidak ada keinginan, tidak ada pilihan, ya tentulah tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ahlussunnah ya tidak beranggapan sebagaimana orang-orang yang beranggapan bahwasanya manusia itu majbur. Ya udah dipaksa oleh Allah Taala, dipaksa Allah ciptakan ini untuk penduduk neraka nih. Maka sama saja tadi. Ya, Ahlussunnah tidak berpikir seperti itu. Akan tapi manusia juga memiliki kehendak. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin maka dia akan beriman, barang siapa yang ingin maka mereka akan kafir, ingkar kepada Allah Taala. Dan Allah Taala Maha mengetahui. Ingat, Allah Maha mengetahui. Allah tahu ini bagaimana keadaan hambanya karena luasnya ilmu Allah Taala. Dan apa yang mereka kerjakan semuanya tidak lepas dari takdir Allah Taala. Dan Allah Taala Maha mengetahui jamaah yang Allah Taala. Ya Allah tahu siapa yang mereka sungguh-sungguh mencari hidayah, yang mana orang yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang benar dalam hatinya, sungguh-sungguh mereka mencari kebenaran, saya akan Allah Taala beri kebenaran tersebut. Allah akan kasih hidayah. Kenapa? Karena luasnya kasih sayang Allah Taala. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh dia untuk mencari hidayah, ingin tahu bagaimana sih jalan yang benar, bagaimana cara yang terbaik, cara jalan yang benar untuk memahami agama Islam. Di tengah banyaknya pemikiran-pemikiran, yang mana pemikiran yang pertama mengatakan bahwasanya kelompok mereka yang paling benar, pemikiran kedua, kelompok kedua mengatakan dia yang benar, kelompok ketiga mengatakan dia yang benar, keempat mengatakan dia yang benar, maka dia terus berpikir, dia berdoa memohon pada Allah Taala agar diberikan kepadanya hidayah, agar diberikan petunjuk oleh Allah Taala, dan pasti Allah Taala akan berikan. Dengan catatan dia ikhlas karena Allah Taala, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Taala. Dia memohon sungguh-sungguh kepada Allah ingin dapat hidayah, pasti Allah akan beri hidayah tersebut. Kenapa? Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Akan tetapi apabila mereka berpaling jamaah, berpaling dari Allah Taala, maka Allah pun akan palingkan hati-hati mereka dari kebenaran. Allah akan palingkan dikarenakan mereka berpaling dari Allah Taala. Allah Taala katakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Apabila mereka berpaling maka Allah akan palingkan kolbu-kolbu mereka. Ya, ketika mereka menyimpang, mereka berpaling, Allah jadikan kolbu-kolbu mereka pun berpaling dari kebenaran. Dan ini semua akibat dari perbuatan mereka sendiri, dikarenakan kekufuran mereka, kesombongan mereka kepada Allah Taala. Ya, orang yang seperti inilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala. 1000 dalil pun yang kita sampaikan, 1000 orang pun yang mendakwahkannya, bahkan Nabi kalau datang mendakwahkannya, dia tidak akan mendapatkan hidayah, tidak mempan. Ya, orang seperti inilah. Maka inilah ya tugas kita hanya untuk berdakwah saja, hanya menyampaikan hujjah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa yang didakwahkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Adapun hidayah adalah milik Allah Taala. Ya, hidayah taufik ini mutlak kepunyaan Rabbul Alamin. Hanya Allah Taala yang memberikan hidayah tersebut. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini Nabi ya, jamaah yang Allah Taala. Nabi tidak dapat memberikan hidayah taufik. Walakinallah, akan tetapi Allah Taala
yang akan memberikan hidayah taufik kepada yang Dia kehendaki. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-7 dalam surah Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah tabaraka wa ta'ala stempel hati-hati mereka. Allah cap kolbu-kolbu mereka, begitu juga sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka Allah tabaraka wa ta'ala beri penutup, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, khatamallahu ala qulubihim. Khatam di sini artinya adalah stempel. Ya, khatam itu stempel atau cap. Ya, khatam artinya stempel atau cap. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan stempel atau memberikan cap kepada hati-hati mereka. Distempel oleh Allah tabaraka wa ta'ala hati-hati tersebut. Wa ala sam'ihim, begitu pula dengan telinga mereka. Pendengaran mereka Allah tabaraka wa ta'ala stempel. Adapun mata-mata mereka Allah beri penutup. Wa ala absarihim ghishawah. Ini orang-orang kafir, jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Hatinya distempel oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Telinganya distempel oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Matanya ditutup oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala absarihim ghishawah. Dan bagi mereka azab yang besar, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya seluruh ulama bersepakat bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mensifati dirinya dengan menstempel hati mereka, hati orang-orang yang kafir tersebut. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah menstempel ini tidaklah sama dengan makhluk. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengimani hal tersebut. Kita harus meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mensifati dirinya dengan menstempel. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, ya Allah menstempel kolbu-kolbu mereka. Di sini Allah yang menetapkan, Allah menstempel. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimaninya. Namun di sisi yang lainnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah sama dengan makhluk. Dalam menstempel tersebut Allah berbeda dengan makhluknya. Jangan disamakan dengan makhluk, berbeda jamaah yang muliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita menetapkan sesuai dengan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidaklah ada satu pun yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka ini sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang harus kita tetapkan. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah dia menolak sifat khatam ini. Dia katakan ini tidak pantas bagi Allah dengan akal-akal mereka. Akan tapi Ahlus Sunnah menetapkan sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan. Ya, tetap dengan menjaga ya koridor-koridornya. Tentulah ini berbeda dengan sifat makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tabaraka wa ta'ala stempel kolbu-kolbu mereka, dan Allah tabaraka wa ta'ala stempel telinga mereka. Al-Imam Qatadah menafsirkan ayat ini bahwasanya
Maksud dari firman Allah tabaraka wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, adalah syaitan berhasil menguasai mereka dikarenakan mereka senantiasa mentaati syaitan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka dikarenakan mereka yang senantiasa mentaati syaitan tersebut, ya, sehingga setan berhasil menguasai mereka, maka Allah tabaraka wa taala pun stempel hati dan pendengaran mereka. Dan begitu pula di mata mereka diberikan penghalang oleh Allah tabaraka wa taala, diberi penutup oleh Allah tabaraka wa taala, maka mereka menjadi tidak bisa melihat hidayah. Mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Mereka tidak bisa memahami hidayah. Dan mereka pun tidak berakal, tidak bisa memahami dalil yang telah jelas, ayat-ayat yang telah jelas. Bahkan terkadang mukjizat telah tampak di hadapan kedua mata mereka. Udah nampak mukjizat tersebut, udah jelas, orang-orang yang beriman tahu, melihat, subhanallah, bukti nyata dari kenabian. Akan tapi orang-orang yang telah distempel oleh Allah tabaraka wa taala, hati-hati mereka, orang-orang yang telah distempel oleh Allah tabaraka wa taala telinga mereka, mereka tidak dapat melihat hidayah, mereka tidak dapat mendengar hidayah dan tidak dapat memahami hidayah tersebut, sehingga mereka tidak dapat memahami Al-Quranul Karim. Ya, orang-orang yang sudah distempel oleh Allah tabaraka wa taala hati mereka, ini mereka jauh sekali dari kebenaran. Jangankan orang-orang kafir, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, jangankan orang-orang kafir, orang khawarij. Ya, orang khawarij yang hati mereka dipenuhi dengan hawa nafsu, ini pun sulit memahami Al-Quranul Karim. Ini masih muslim, bukan orang kafir. Ini orang-orang khawarij. Ya, akan tapi dikarenakan kotornya hati mereka, ya, penuh dengan hawa nafsu, mereka sulit untuk memahami Al-Quran. Padahal mereka sholat, bahkan jangan tanyakan bagaimana sholat mereka. Mereka baca Quran enggak, bahkan mereka hafal Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Namun mereka tidak faham, tidak dapat mengambil hidayah dari Al-Quran. Mereka tujukan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka arahkan ayat tersebut kepada para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an. Padahal ini ayat untuk orang-orang kafir, ini ayat-ayat untuk orang kafir Quraisy, mereka tujukan kepada para sahabat. Lihat bagaimana ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi mereka. Lalu apa yang mereka katakan? La tujadiluhu. Jangan kalian berdebat dengannya, jangan berjidal dengan Ibnu Abbas. Balhum qaumun khosimun. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar, kata mereka dalam Quran surah Zuhruf ayat 58. Nah, ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini ayat untuk orang kafir. Ya, ayat ini ditujukan sebenarnya untuk orang-orang kafir. Ya. Mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ini untuk orang-orang kafir. Akan tetapi mereka tujukan untuk siapa? Untuk Ibnu Abbas. Ya, ini adalah mereka yang memiliki pemahaman yang rusak. Ya, rusak pemahamannya, tidak paham dengan apa yang dia baca. Dia hafal Al-Quran memang, tapi tidak memahami sebagaimana dengan pemahaman yang semestinya. Kenapa? Dikarenakan kotornya hati-hati mereka, rusak hati mereka dengan hawa nafsu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Apabila hati telah dipenuhi dengan hawa nafsu, pasti akan sulit memahami dalil. Apabila hati telah dipenuhi dengan hawa nafsu, maka
dia akan salah dalam memahami ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu butuh yang namanya tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Dan di antara tips untuk membersihkan hati, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, adalah dengan membersihkan pikiran. Di antara tips untuk membersihkan hati adalah dengan membersihkan pikiran. Karena apabila seorang menjaga pikirannya, tidak mikirkan yang macam-macam, maka niscaya Allah Ta'ala akan bersihkan hatinya. Pikirannya terus ditujukan kepada alam akhirat. Dia terus memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian, bagaimana sulitnya nanti sewaktu kita dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana sulitnya nanti sewaktu melewati sirat, bagaimana sewaktu dihisab oleh Allah Ta'ala, bagaimana waktu ditimbang oleh Allah Ta'ala. Ini bagaimana keadaannya nanti. Dia pikirannya terus orientasinya pada akhirat. Niscaya dengannya, ya, dengan memikirkan perkara-perkara akhirat, mengingat kematian, maka akan menjadikan hati menjadi bersih. Makanya Nabi yang mulia SAW sering mengingatkan untuk perbanyak mengingat mati, ya, perbanyak mengingat kematian, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Aksiru dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kalau ingat mati ini akan menjadikan hati kita menjadi lembut, tidak keras. Dengan mengingat kematian, ya, seorang akan lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Dia akan melakukan dunia sebagaimana mestinya, tidak akan berlebihan mengejar dunia. Kenapa? Karena mereka ingat bahwasanya mereka akan mati. Ya, mereka sadar bahwasanya kehidupan mereka di dunia ini hanya sebentar dan akan mereka lalui. Dan setelah itu adalah kehidupan yang sangat panjang yang menanti mereka. Ini adalah tips yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu agar hati senantiasa menjadi bersih, yaitu dengan menjaga pikiran. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, tadi kita dapati ternyata orang-orang khawarij saja, ya, orang-orang khawarij yang mereka tidak dapat menjaga hati mereka dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya, ini sulit dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka ini lebih sulit lagi, lebih tidak bisa memahami apa yang Allah Ta'ala inginkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ulama mengatakan bahwasanya lurusnya akidah seseorang maka akan meluruskan pemahamannya. Apabila akidahnya benar, maka pemahamannya pun akan benar pula. Namun sebaliknya, apabila akidahnya tidak lurus, dikotori dengan hawa nafsu, dikotori dengan bid'ah dan khurafat, maka pemahamannya pun pasti akan menyimpang pula. Allah Ta'ala katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala stempel hati mereka. Begitu pula Allah Ta'ala stempel pendengaran mereka, Allah stempel telinga mereka, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan mereka tidak mau untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Berat bagi mereka untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Baru baca satu ayat sudah ngantuk, baru 2 ayat sudah capek, 3 ayat sudah nguap. Berat baca ayat-ayat Allah Ta'ala. Berbeda halnya kalau dia buka novel, buka buku, subhanallah, tebal-tebal, sanggup dia untuk menghabiskannya. Bahkan sekali duduk bisa banyak menghabiskan buku-buku. Baca koran berhalaman-halaman dia sanggup. Tapi untuk membaca Al-Qur'anul Karim,
ya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala ini berat bagi mereka, sulit. Kalau dengarkan musik berjam-jam sanggup. Berjam-jam dengarkan musik, dengarkan lagu-lagu sanggup dia. Tapi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala berat. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, Allah tabaraka wa taala jadikan berat bagi mereka, berat bahkan mereka tidak sanggup untuk mendengarkannya. Kalaulah mendengarkan saja berat, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini baru mendengarkan saja berat, lalu bagaimana untuk dapat memahaminya? Ya, bagaimana untuk memahaminya? Ini baru dengarkan saja sudah berat. Ya, maka bersyukurlah kita jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala apabila Allah tabaraka wa taala masih berikan kepada kita kemudahan. Masih Allah tabaraka wa taala bukakan hati kita untuk mendengarkan Al-Qur'an, merasa nikmat mendengarkan ayat Allah tabaraka wa taala. Ya, selanjutnya maka kita berupaya untuk haqqo tilawati, ya, untuk memahaminya, ya, untuk mentadaburinya dan untuk mengamalkannya. Agar apa? Agar hati kita tidak dimatikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau orang-orang kufar ini, hati-hati mereka yang telah dikunci oleh Allah tabaraka wa taala, sudah distempel oleh Allah tabaraka wa taala, ya, mendengarkannya saja telah berat. Lalu bagaimana mereka bisa memahami Al-Qur'anul Karim? Mereka tidak bisa memahami ayat Allah tabaraka wa taala. Wa ala absarihim ghisyawah. Dan mata mereka Allah tabaraka wa taala beri penutup. Allah beri penutup pada mata orang-orang kafir ini. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala apabila Allah tabaraka wa taala telah tutup mata mereka? Ya, mereka pun jadi tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Yang benar tampak salah di mata mereka, yang salah tampak benar di mata mereka. Mereka tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala telah tutup mata mereka. Wa ala absarihim ghisyawah. Allah jadikan pada mata mereka penutup. Makanya Allah tabaraka wa taala sifati mereka, ya, sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, dan kami jadikan di jahannam, bagi jahannam, katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan dari penghuni jahannam ini adalah dari golongan jin dan manusia, kata Allah tabaraka wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kolbu. Mereka memiliki kolbu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. La yafqahuna biha. Akan tapi mereka tidak bisa memahami, ya, tidak bisa mengambil pemahaman dari kolbu yang Allah tabaraka wa taala berikan. Mereka tidak bisa berpikir dengan kolbu tersebut. Dan mereka juga diberi penglihatan, kata Allah tabaraka wa taala. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Akan tetapi mereka dengan matanya mereka tidak dapat melihat, ya, tidak dapat melihat hidayah, tidak dapat melihat kebenaran. Walahum adzan walahum udhun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki, ya, udhun, ya, adzan, ya, mereka memiliki apa? Telinga yang mereka mendengar dengannya, yang harusnya mereka gunakan untuk mendengar, ya, akan tetapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala katakan walahum adzanun, ya, walahum adzanun. Akan tetapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala lanjutkan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah bagaikan an'am, bagaikan binatang ternak, kata Allah tabaraka wa taala. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Subhanallah. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita dapati ternyata Allah tabaraka wa taala sering, ya,
senantiasa menyebutkan tiga hal ini: mata, telinga, hati. Mata, telinga, hati. Kenapa? Hal ini dikarenakan tiga hal ini, kata para ulama, merupakan wasilah untuk dapat menuntut ilmu. Mata digunakan untuk melihat, telinga digunakan untuk mendengar, sedangkan kolbu digunakan untuk berpikir, untuk memahami. Yafqahuna biha, untuk apa? Untuk memahami, untuk berpikir. Ya, jadi berpikir itu di kolbu, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bukan pada selainnya. Dan di antara tiga ini yang paling penting adalah kolbu. Ya, kolbu adalah sesuatu yang memiliki pengaruh paling besar dalam tubuh seseorang. Dan kolbu ini dia akan sangat dipengaruhi oleh mata. Ya, makanya sering kita dengar istilah dari mata turun ke kolbu, dari mata turun ke hati. Ya, dari mata turun ke hati. Artinya seseorang yang tidak dapat menjaga pandangannya, matanya suka jelalatan, maka ini sangat mudah untuk merusak kolbunya, merusak hatinya. Allah Ta'ala katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawah. Imam Mujahid mengatakan bahwasanya aku diberitahukan, kata Mujahid, bahwasanya dosa itu maka dia akan meliputi hati. Kalau seorang melakukan dosa, maka dosa itu akan meliputi hatinya. Kemudian setelah itu dia akan menyelimuti hati tersebut. Maka apabila dosa sudah menyelimuti hati, maka ini disebut dengan toba. Disebut dengan toba. Dan kalau sudah toba, ya maka yang seperti inilah mereka yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Kalau sudah toba ini, ya mereka inilah orang-orang yang sudah distempel, ya dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tersebut. Oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan apabila seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka akan diberikan pada hatinya goresan hitam. Apabila dia bertobat dari kesalahan dan maksiat yang dia lakukan, maka akan dihapuskan goresan hitam tersebut. Namun apabila setelah itu dia kembali lagi melakukan kemaksiatan, maka akan ditambah goresan hitam yang ada di hatinya tersebut, sampai goresan-goresan hitam ini menutupi ruang hati mereka. Sampai goresan-goresan hitam ini menutupi ruang-ruang hati mereka. Inilah yang disebut dengan ron, jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala katakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ron, ya goresan-goresan hitam ini yang terdapat dalam hatinya itu sudah menutupi hati-hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Makanya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya para ulama menjelaskan bahwasanya hendaklah seorang hati-hati dalam melakukan kemaksiatan. Dan hendaklah seorang jangan pernah meremehkan kemaksiatan, jangan pernah meremehkan dosa. Kenapa? Karena dosa ini merupakan corong dari kekafiran. Maksiat ini merupakan langkah awal dari seorang keluar dari agama Islam. Ini berbahaya. Dia senantiasa terus melakukan kemaksiatan, senang untuk makan riba, suka untuk berzina, terus berzina terus, minum khamar.
kemudian melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan maksiat, maka orang seperti sangat dekat sekali dengan kekafiran, kata para ulama. Kenapa? Karena hatinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hatinya hati yang hitam, tertutupi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, menjadikan hati kita hati-hati yang siap menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah tetapkan hati-hati kita di atas kebenaran. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas hidayahnya. Kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi ana dan bagi antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini hujjatun lana wala alaina, hujjah bagi kita yang akan memudahkan hisab kita nanti pada hari kiamat, dan tidak hujjah alaina. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.